Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap saat teman-teman melihat video ini dalam keadaan sehat, nyaman, dan bahagia agar materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibarat pepatah kata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah, nama saya Rafiatul Azizah. Saya dari kelas S1 Akuntansi Non-Reguler tahun akademik 2022-2023 Angkatan 3. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan tema tentang kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam dan kontribusinya terhadap penangkalan paham sekularisme. Di sini, saya sebagai moderator akan dibantu oleh rekan saya yang bernama Nanda Arista dan Ita Umiyah yang akan menyampaikan materinya. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Kita akan mempelajari tentang definisi ilmu pengetahuan dalam Islam dan kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang kedua yaitu paham sekularisme. Kita akan mempelajari tentang mengenal paham sekularisme dan penangkalan paham sekularisme. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya, Ita Umiyah, untuk menyampaikan materi pertama. Kepada Ita, kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Rofi atas kesempatannya. Di sini saya Ita akan menyampaikan mengenai ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, apa itu ilmu pengetahuan dalam Islam? Apakah kamu tahu definisi ilmu pengetahuan dalam Islam? Ilmu pengetahuan dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan karena dalam sejarahnya kemajuan sebuah peradaban selalu diawali dengan munculnya kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu yang mampu menuntun manusia untuk lebih mengenal akan Tuhannya. Secara etimologis, kata ilmu dan pengetahuan atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia terkadang dipergunakan sebagai arti dari kata ilm dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk kata makrifah dari bahasa Arab seringkali hanya diterjemahkan sebagai pengetahuan. Dalam terjemahan yang menyangkut definisi, kata ilm diterjemahkan sebagai ilmu atau ilmu pengetahuan atau sekian. Sedangkan kata makrifah sebagai pengetahuan biasa atau singkatnya pengetahuan atau knowledge. Sementara secara istilah atau terminologi, ilmu pengetahuan berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat atau esensi, sifat, dan makna sebagaimana adanya. Menurut Imam Syafi'i, ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Yang kedua, bagaimana kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam? Ilmu memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Karena itulah, maka wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca. Keutamaan ilmu yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yaitu 1. Ilmu bersama-sama dengan iman merupakan salah satu dari sebab ditinggikannya derajat seseorang oleh Allah. 2. Ilmu adalah warisan para nabi yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya, sehingga merupakan keuntungan yang besar dan sempurna bagi manusia bila mendapatkan warisan tersebut. Yang ketiga, ilmu adalah syarat untuk mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ilmu merupakan syarat untuk diterimanya suatu amalan. Secara singkat, di bawah ini akan diuraikan kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang pertama, manusia diangkat sebagai khalifullah atau penguasa dan dibedakan dari makhluk lain karena ilmunya. Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Adam diberi pengetahuan tentang konsep totalitas dan malaikat disuruh untuk sujud kepadanya. Beberapa kali
Allah mengaitkan penciptaan manusia dengan kemampuannya untuk memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tugas manusia di dunia harus dapat menggali potensi diri, menguasai ilmu dan teknologi dengan tujuan agar dapat memahami, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, hakikat manusia tidak terpisah dari kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajat manusia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan hanya dapat direnungkan atau dimengerti maknanya oleh orang-orang yang berilmu. Untuk memperoleh petunjuk dari Al-Quran bukan saja diperlukan ketakwaan dan keimanan, tetapi juga ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran memberikan isyarat bahwa yang berhak memimpin umat ialah yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang kelima, Allah melarang manusia untuk mengikuti suatu perbuatan tanpa memiliki ilmu mengenainya. Di sini Islam menuntut agar manusia tidak bersikap dan bertindak kecuali berdasarkan ilmu. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Kepada saudara Nanda, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudara Ita telah memberikan kesempatannya kepada saya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang paham sekularisim. Apa itu sekularisim? Pengertian sekular sendiri diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh orang Barat Kristen menjadi Almani yang memiliki makna laisa min arbab al-fanwa irhifa, dan kata-kata sekulariti diterjemahkan menjadi al-ihtitam bil umul al-dunia atau al-ihtitam bil alamiyat. Sedangkan sekularis diterjemahkan menjadi hawal iligorat alami ay duniawi, dan pengertian ini diikuti oleh sebagian besar umat Islam. Mengenal paham sekularisme. Paham sekularisme yang merupakan akar kebudayaan Barat ini akhirnya bersifat ekspansif sehingga membutuhkan proses untuk menjadikan segala sesuatu sekuler. Proses itu adalah sekularisasi. Dengan proses ini manusia dewasa menjadi lebih mementingkan kehidupan material ketimbang spiritual. Dalam artinya ini tidak mementingkan Tuhan. Dengan proses ini, manusia dewasa menjadi lebih mementingkan kehidupan material ketimbang spiritual. Agama hanya diletakkan dalam kehidupan privat dan tidak boleh masuk dalam ruang publik. Selanjutnya, akibat adanya sekularisme. Yang pertama, sekularisme menghasilkan banyak kerusakan. Yang kedua, kemunduran peradaban disebabkan manusia meninggalkan agama. Yang ketiga, menimbulkan Islamofobia atau radikalisasi. Kemudian penangkalan paham sekularisme. Yang pertama, sekularisme adalah masalah fundamental yang akan mendasari setiap aktivitas berikutnya. Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan ini akan mengarah mereka untuk menyesuaikan keyakinan yang ada di hati, perkataan yang diucap, serta perbuatan yang dilakukan agar selaras dengan tuntunan syariat Islam. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua, tanamkan fakta bahwa manusia itu lemah dan terbatas. Manusia adalah makhluk sosial, jadi alangkah baiknya jika kita tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yang ketiga, ajaran agama harus ditanamkan sejak dini. Penerapan aturan yang tidak baik akan melahirkan perasaan tidak nyaman pada generasi muda. Jika perasaan ini terus terjadi, bisa saja akan muncul kebencian dan keinginan untuk menjauhi aturan Islam, bahkan memusuhi Islam dan ingin menghancurkan Islam. Sekian dari saya, akan saya serahkan kembali kepada Rafiatul. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda dan Mbak Ita atas waktunya. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Maka dari itu, Islam memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat besar dalam Islam. Sekian presentasi dari kami. Apabila saya sebagai moderator ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.